sing enek sing serius malah itu itu tenanan iki. Tenanan. Kamera aku ben ngadeg wae. nang dhewe lo irungnya iki jeneng aku sejarah bisa iki apake kapane iki ini dhewe ya ini dhewe Sama-sama iki. yo Aku mbok ya wae dilo apa obat kan Ini bukan puasaan. tadi salah saya Pak so kan tidak kayak soy Iki semulai loh Mas Amusis. Assalamualaikum. mulai Wis mulai. harus ngene iki Aku salah loh. Palingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari Asmaul Husna Pusat Caruban akan melakukan siaran langsung dengan tema, bentar saya baca dulu temanya, lupa. Logika dasar, aplikasi dan teknis, sofisme sederhana dan implementasi. tema dulu judul. Oh ya, itu rentetan materinya. Kalau temanya secara sains spiritual online, memahami dan mata pola dasar sakralitas Asmaul Husna. Di sini akan dimoderatori oleh Moderator. Wah, moderator ya Wak. Pembicara. Lu moderatornya awak lu cara mengisi acara. Semuanya pengisi acara. Ayo Mas Hasan. Gus Malik Hidayat. Gus. Ya, kembali lagi bersama kita Asnas Blend Indonesia dan bersama Indosan Kopi kita sama-sama. Maaf ya, iklan dulu sebentar. Tadi sudah dibuka dengan salam, kemudian sholawat serta salam kita tetap kita selalu kita ajukan dan kita unggah-unggahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap jalan kita selalu disyafaati, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan juga diberikan cahaya yang lebih terang di setiap yang kita inginkan. Seperti itu. Kita santai aja ya. Santai aja. Acara ini kan termasuk acara selingan lah sebenarnya untuk mengisi bulan Ramadan ini, sambil kita refreshing otak, sambil bisa diskusi sedikit. Tadi temanya apa Mas? Serasian online memahami. Lupa ya. Lalu ya. Maaf karena kita Lupa. bukan YouTuber profesional, juga bukan bagian siaran internasional. Dengan tema memahami dan menata pola dasar sakralitas Asmaul Husna. Memahami dan menata Pola dasar. menata pola dan memahami sakralitasnya Asmaul Husna ya. Sudah ya, Facebook sudah, IG-nya Asna sudah, sama nanti yang untuk YouTube nunggu uploadan karena kita masih belum bisa live karena katanya si adminnya kita belum punya AdSense. Oh. Berarti belum ada banyak video yang diupload. Sebuah majelis taklim atau yang sering disebut majelis ilmu ya, majelis kajian akan lebih bermanfaat atau lebih afdol itu kalau kita menaikkan sedikit tingkatannya menjadi majelis takrif. Apa itu majelis takrif? Majelis takrif itu pencapaiannya berbeda dengan ilmu. Dengan majelis taklim itu beda. Kalau majelis taklim itu ya sekedar kajian diskusi aja untuk pengetahuan. Tapi kalau majelis takrif itu ada yang kita capai tentang irfan. Ada doa-doanya sedikit, ada sisi-sisi spiritual yang diajukan di depan, itu namanya majelis takrif. Jadi
agar acara kita ini diberkahi dengan pengajuan spiritualitas dengan jalan doa, mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bisyafaati wa bibarakati tilawatahu wa asmaul husna ila fi qada'i hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang kedua, kita sampaikan Al-Fatihah kita, pembukaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sudah selesai. Anak acaranya santai. Semoga apa yang menjadi pembukaan kita tadi membawa berkah spiritualitas dengan pembukaan Al-Fatihah tadi. Kali lagi ke temanya apa Mas? memahami dan langsung memahami dan menata pola dasar sakralitas. Enggak ada dasarnya. Memahami dan menata pola. Pola dasar. Siapa yang bikin postingan kemarin? Ya, pola dasar sakralitas Asmaul Husna. Maaf ya, yang bikin saya. Memahami dan menata pola dasarnya. Di sub yang pertama kita akan membahas tentang logika dasarnya dulu, tentang Asmaul Husna kita. Karena ini adalah siaran kita terutama kita khususkan untuk teman-teman Asna dari Asosiasi Spiritual Nahdlatul Asmaul Husna. Kita semua sudah pada tahu lah ya, yang kita pegang ini adalah sebuah ilmu lawas dari para waliullah, dari para wali songo yang berkunjungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah ilmu dasar bagi beliau untuk menjalankan semua dakwahnya di Nusantara. Kita balik ke logika dasarnya yang pertama. Kenapa saya pakai istilah logika dasar? Agar kita tidak terlalu sulit untuk menganalogikan banyak hal atau banyak prinsip dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi lah. Kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana-sederhana aja. Logika dasarnya yang paling pertama dibahas apa Mas Yana? Logika Asmaul Husna. Kan, maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya urusan cara pandang kita terhadap Asmaul Husna itu sendiri. Cara pandang kita terhadap Asmaul Husna itu kan kalau secara umum orang akan tahunya Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah, nama-nama baik Allah yang ada 99 itu, yang sebenarnya jumlahnya ada ribuan, bahkan ada yang mengatakan ada jutaan, whatever lah itu. Yang jelas yang wajib diketahui adalah 99. Itu kalau orang umum mengetahuinya seperti itu. Kita lebih spesifikasikan lagi, kita lebih spesifikkan, kita lebih detailkan. Kalau kita di lingkupnya orang-orang Asna sendiri yang sudah memahami bahwa Asmaul Husna adalah sebuah ilmu, sebuah amalan, bukan sekedar cuma nama-nama aja. Gimana sih mandangnya sebenarnya kalau kita pegang amalan itu? Kita melihatnya itu cuma sebagai nama-nama yang dijadikan alat zikir, apa itu cuma sekedar alat agar kita bisa melakukan sebuah aplikasi atau sesuatu kebutuhan tertentu, ataukah Asmaul Husna itu sendiri harusnya diilhami sebagai sesuatu pegangan hidup? Waalaikumsalam. Ada lagi kedatangan satu. Kamu baik. Ya, ini kan forumnya kan sangat sehat ya. Harusnya jadi monggo berpendapat. Monggo nanti kalau umpama teman-teman yang di sini yang ikut live streaming
ada yang mau bertanya lewat grup kita, silakan nanti ngechat salah satu. Di sini ada yang chatnya nganggur ini, kayaknya ada Aditya Prianggoro, ada Angga Putra, ada Kinanti. Ini yang Kinanti, yang ini ada Syahrul Aziz, ada Pak Nyono, ada Mas Mailan, dan ada Mas Sugeng. Boleh ngechat salah satu kalau ada yang ingin bertanya. Misalnya Mas Asmaul Husna Sendinggo melat cewek enak gak? Enggak lah ya, enggak ada gitu. Logika dasar tentang cara pandang kita terhadap Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna secara umum, kalau teman-teman Asna memandangnya Asmaul Husna itu gimana? Pegangan hidup agak tinggi ya. Ini bahasa asing pegangan hidup atau mundur sih. Yang paling umum sih aplikasi durne, jadi ranah ilmu misalnya. Atau sing luwih umum nih dasar. Dasar, ilmu dasar berarti ya. Ilmu dasar, berarti ranahnya ranah ilmu. Lebih umum lagi. Wadah ya, betul, dasar atau wadah. Wadah kalau kita punya ilmu yang sangat banyak, itu wadah. Tadi apa ya, dasar hidup ya, pegangan hidup. Itu spesifik banget. Ini rada umum sithik sebagai ilmu dasar atau ilmu wadah dari ilmu-ilmu yang lain. Yang mana? Pengenalan sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan. Nah, dari Mas Angga Putra mengatakan ini lebih umum ya. Jadi cara pandangnya Jadi pun masa apa itu? Aduh. Lagi nge-live gitu. Silent. Sorry, ada sedikit drop. Penting. Kalau kino iklan ya, iklan. Agak urgent ini namanya. Silakan dilanjut dulu masalah sifat. Sampai nyanyi Pak. Tunggu aja ya, sabar. Nyanyi Mas, nyanyi dulu Mas. Ngopi dulu ya. Iklannya kopi sama-sama ya. Ini apa ini? Hah? Ini sama ini. Sama-sama. Kopinya jadi sama-sama cetak. Ya, untuk bahan iklan, selain kita membahas ilmu, kita juga membahas gimana ya, seperti usaha dan sebagainya. Jadi di sini kita tidak sekedar belajar ilmu, kita juga belajar berwirausaha. Salah satu contoh produk andalan kita hari ini dari Asmaul Husna adalah kopi Songo-Songo. Kopi murni khas Banyuwangi 100% murni. Jadi tanpa campuran kayak bahan pengawet, beras, jagung, lamtoro dan lain-lain. Jadi ini asli kopi khas Banyuwangi 99. Produk lainnya, Bro? Tolong. Oh, enggak dibawa toh? Oh ya, wes. Bisa dicam. Nah, ini salah satu contoh kopinya. Kalau yang ingin pesen langsung bisa WA atau inbox di halaman Facebook kami. Ya, monggo. Mas, Dibilang moderator. testimoni. Tanpa jagung. Selanjut juga. Oh, ngerasa nih kok. Gak seru. Aku harus model kayak Oh, ada sponsor. aku buat
ngomong Sudah disponsorkan tadi ya. Kopi sama-sama. Kopi sama-sama, bukan 99. Lanjut kemana tadi? Pola dasar Itu disuruh jelasin tadi. iklan tadi itu iklan makanya jadi Iklannya model langsung ya, enggak ngono kayak sponsor ngono kayak. Langsung dibuat juga ya apalah. Yang paling umum tadi tentang logika dasar Asmaul Husna, cara pandangnya teman-teman Asna yang paling umum dulu dibahas dari tadi Mas Angga. Asmaul Husna adalah sebuah perwujudan dari sifat-sifatnya Tuhan. Ya, benar ya Mas ya? Ya. Perwujudan dari sifat-sifatnya Tuhan. Jadi Asmaul Husna itu bukan sekedar asma yang husna, bukan cuma nama yang baik, tapi itu adalah bentuk perwujudan dari sifat Tuhan itu sendiri. Tuhan itu, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha meluaskan, tapi juga Allah itu Maha menyempitkan. Allah itu Maha memberi kekuatan, juga memberi kelemahan. Allah Maha memberi rezeki, Allah juga Maha mencabut rezeki. Nanti kalau masalah paradoksnya dibahas nanti habis ini. Tapi intinya bener ya, paradoks ya. Iya. Berlawanan. Seolah-olah berlawanan, paradoks. Itu yang pertama. Tingkatan yang pertama yang kita bahas, logika dasar dalam memandangnya Asmaul Husna bukan cuma sekedar nama, tapi Asmaul Husna adalah sifat dari Allah itu sendiri. Oke, yang pertama, beres ya. Beres. Kedua, tadi dari Mas Mailan, Asmaul Husna adalah ini naik berarti ya, dari yang paling umum ke yang lebih detail. Asmaul Husna adalah bentuk ilmu dasar atau ilmu wadah untuk ilmu-ilmu yang lain. Karena nih Ilmu wadah untuk ilmu yang lain. Wadah. Ini wadah. oh, ini wadah ada wadah bol. Nah, logika dasar kita pakai ngomongin logika dasar itu berarti kita pakai analogi yang paling gampang untuk merumpamakan. Ini kenapa kita bahas lagi agar teman-teman bisa merefresh lagi, agar teman-teman bisa jalur meneh itu bahasa Indonesianya apa ya? Kembali ke track awal untuk tidak lepas tentang cara pandang Asmaul Husna. Logikanya gini Cak, teman-teman, dulur-dulur, mas-mas, mbak-mbakku kabeh. Kalau di sini ada banyak jajan ya, ada banyak jajan, ada banyak minuman. Andaikan ini tidak ada piringnya, pastilah ambiar ya Mas ya. Ambiar di mana-mana awake dhewe arep njupuke ya kangelan, nyekel yo ongel. Resikonya ketika kita punya banyak makanan tapi tidak bawa ada, tidak memiliki wadah, kita tidak akan bisa kontrol terhadap banyaknya makanan yang ada. Kalau yuk rokok kabeh. Gitu. Logika dasarnya seperti itu. Dan Asmaul Husna adalah sebuah wadah jikalau kita memiliki banyak ilmu yang lain, atau mungkin punya amalan yang lain, atau mungkin punya spesifikasi ilmu yang lain. Bentuknya wadah. Kalau nggak ada wadahnya ya ambiar. Jadi insya Allah kalau sudah ada Asmaul Husna ini tidak akan ambiar, karena sudah ada Wadah itu Mas. Wadah. ada wadah. ya iya ada wadah. Karena ada Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna. Oh kayak bahasanya promosi. Maksudnya bahasanya promosi lah. Kopi ini juga perlu wadah. Kalau nggak ada wadahnya gimana ngombenya? Ngombe itu bahasa Indonesianya ngokok. Kopi sama-sama. Ilmu dasar, ilmu wadah. Jadi sebelum jenengan mungkin ada yang penjelajah ilmu, punya kesenangan mengkoleksi ilmu, punya kesenangan untuk mengkoleksi teknis-teknis, diusahakan harus punya ilmu dasar, kayak katanya Mas Mailan tadi. Kalau punya ilmu dasar atau ilmu wadah itu insya Allah jadi aman mau ngapa-ngapain. Emang ada yang nggak aman? Ada. Misalnya jadi produser, ada yang nggak aman, ada banyak ilmu itu yang nggak aman. Nggak aman dalam arti ketika seseorang tidak punya, tadi logikanya, ambiarnya itu tadi bisa berefek ke fisik, bahkan sampai bisa ke fisik, ke mentalitas juga. Makanya jangan kaget ketika jenengan kadang-kadang melihat ada orang yang kayaknya sangat praktisi banget di urusan spiritual. Yus rambutnya gondrong nih, itu melakukan kan koyone wis nggak cerdas dibaca lah. Tapi ternyata ketika dia menjalani ilmunya nggak beres, di tengah jalan sampai bisa stres, sampai
bukan kok nyetres loh ya, nyetres kayaknya posnya stres enggak, bener-bener stres maksudnya. Itu bisa terjadi gara-gara apa? Overload. Nggak ada wadah tadi, kebanyakan ilmu tapi nggak ada wadah. Logika kedua terjawab, ya? Terjawab. Yang pertama tadi yang paling umum berarti asmaul husna bukan hanya sekedar nama tapi sifat-sifatnya Tuhan. Yang kedua naik lagi ke spesifikasi ketataran ilmu ya. Asmaul husna adalah ilmu dasar atau ilmu wadah. Yang ketiga lama langsung loncat yang gini pegangan hidup. Aplikasi ya? Aplikasi. Yang ketiga aplikasi. yang ketiga aplikasi teknis dulu. Ya. Ya kau tuh ya. Iya kan? Iya. Kalau tuyul, emang tuyul bisa dipegang kok. Oh, Bisa. nah yang baru viral ini katanya bisa memegang babi ngepet. Oh, bukan babi ngepet tapi itu babi beneran. Jadi gini, yang belum yang lu yang terakhir itu. Yang ketiga adalah aplikasi teknis, ya aplikasi teknis. Ini sudah ngomongin ke spesnya. Enggak ya, enggak ada yang pecah, enggak ada gangguan ya. Jangan dikira tadi ada gangguan goib. Itu cuma ada besi yang jatuh aja. Makhluk goib. Kedatangan makhluk lagi. Oh iya, ini ada tamu goib. Dulu kan dia juga goib sih. Akhirnya frekuensinya dia ketika datang ke sini langsung mempengaruhi benda-benda yang di sekitar sini. Jatuh ke sini. Mungkin kalau pengen lihat itu orangnya di situ di baliknya kamera. Ya nanti di YouTube kelihatan. Kalau di IG-nya soalnya menghadapnya ke sini. Kalau di YouTube kelihatan. Ya itu orangnya. Nah, tamu goib spesial. Hitam ke bawah hitam terus semuanya hitam. Ya mohon maaf kalau ada gangguan sedikit. Yang ketiga, aplikasi teknis ya. Ini berarti masuk ke ranah bagaimana Asmaul Husna atau ilmu Asmaul Husna ini sudah ke level penggunaan teknis. Penggunaan teknis itu misalnya gimana sih kalau kita memerlukan sesuatu atau kita lagi mengalami sesuatu itu harusnya ya kalau memang masih bisa dihadapi dengan cara fisik kita hadapi dengan cara fisik dulu. Kalau misalnya bisa dilakukan dengan logika dulu. Yang jadi masalah adalah kalau kita menghadapi sebuah masalah yang itu sudah di luar logika. Sudah di luar logika. Nah, gimana nih aplikasinya? Misalnya lagi sekolah, masih sekolah, ngadepi banyak masalah di keluarga, iso ya? Iso toh? Kalau di kuliah, lagi sekolah ngadepi masalah keluarga, nggak fokus dong? Nggak fokus ya? Ya itu juga bikin nggak fokus itu. Lagi streaming ada motor lewat, lagi banyak masalah pas sekolah. Akhirnya urusan sekolah mau nggak mau kan terbengkalai jadi masalah. Ya enggak. Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa lancar urusan sekolah, urusan ilmu pengetahuan dalam arti saja, tapi kita juga tetap bisa mengimbangi dengan menyelesaikan masalah yang ada yang di sekitar kita tadi. Ini sopo. Ruwet kan? Ruwet. Lagi diajak diskusi ngomong dewe. Jadi kita harus menggunakan aplikasi Asmaul Husna kita gunakan sebagai booster kita untuk urusan backup urusan sekolah tadi. Ada aplikasinya. Kita bisa menggunakan aplikasi gabungan. Kita menggunakan inti 5 kemudian digabungkan dengan salah satu ayat Quran yang dikhususkan untuk membooster ilmu pengetahuan tadi. Misalnya jada kita menibadina atau mata mendina walau namulatuna ilmah, itu salah satunya. Nggak hafal, cari sendiri. Kalau saya menyebutkan tapi saya nggak hafal kan ya nggak words lah. Salah satunya menggunakan aplikasi itu. Apa sih? Enggak, aku iki ngesakne apa jenenge pembawa. Enggak, ini udah fokus. Aku mantep kena kabel. Dewean soalnya kudune
Ya Ada enggak, beberapa makanya lu kesini. Lu ngapain ke situ? Kok gini? Lah, ini Mas. Lu kesini biar kita semua tahu. Nah, ngerti Samsul kok jember iki ya. Ngerti. Ya, Ini awal dhewe ini masih pembahasan ya, masih bahas umum loh ya. Habis ini nanti kita kita diskusi aja sedikit lah. gitu kan. Ya. Salah satu permasalahan tadi yang untuk aplikasi tadi, jadi kita bisa membooster tentang bagaimana kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan Asmaul Husna, dengan aplikasi yang di Asmaul Husna. Itu sudah sering saya buktikan sendiri, teman-teman yang buktikan juga sudah banyak. Jadi ya gimana caranya kita lebih menyandarkan kepada Tuhan. Dalam bahasa logikanya kita meminta lebih kepada Tuhan khusus urusan ilmu pengetahuan dengan Asmaul Husna. Misalnya dengan ya Fatah ya Alif. Jadi kita bisa meminta Tuhan untuk menurunkan sifat fatahnya, pembukanya, dan sifat alimnya tentang pengetahuannya kepada kita. Bagi saya sih sangat efektif ya. Karena untuk saya secara logika harusnya ada beberapa teman yang kemarin kasusnya itu dia udah kayaknya nggak mungkin lah bisa menghandle urusan sekolah di kondisi dia kena masalah tadi. Mau nggak mau akhirnya dia harus cari solusi yang gimana caranya saya agar pengetahuan tetap masuk ke otak saya, tapi saya nggak kelendran juga mengurusi masalah-masalah yang ada di samping-samping. Akhirnya dia pakai aplikasi itu, dan alhamdulillah dengan seizin Allah nilainya ya nggak bagus-bagus amat sih, yang jelas tapi intinya aman lah, aman. Ada yang kemarin urusan sidang skripsi. Sedang skripsi itu yang tadi setan datang jatuhin besi tadi. Saya kira baru diomongin langsung jatuh. Maaf ya, Sini ya. agak menakutkan ya, aku juga nggak tahu logikanya dari mana, nggak tahu. Walaupun sebenarnya secara fisika jelas lah urusan frekuensi lah. Frekuensinya dia terlalu kuat untuk hal yang sifatnya negatif. Itu namanya Chandra. Ini bisa. Ya, jadi dia dulu skripsi sidang. Chandra itu lagi ngadepin sesuatu yang nggak mungkin lah ini bisa fokus ke urusan sidang lah, urusan skripsinya dia. Akhirnya dia mau nggak mau genjot aplikasi teknisin tadi, berarti ya, aplikasi teknisin tadi agar semoga dimudahkan di urusan sidang sama skripsinya. Dan alhamdulillah lancar ya Indra ya. Alhamdulillah cuma 25 menit. 25 menit sidang skripsi. Oh, nggak masalah. Aku biar perlu jam setengah. Tapi lancar. Intinya sih kayak itu. Padahal kayaknya sih nggak mungkin juga dia lancar. Soalnya dia juga nggak menguasai materi yang dia bikin. Ya banyak bantuan dari aplikasi yang digunakan. Itu yang ketiga contohnya seperti itu ya. Itu udah terjawab ya yang ketiga ya. Yang tadi yang paling kita refresh lagi. Paling umum, nama Tuhan bukan sekedar nama Tuhan, itu sifat. Yang level yang di atasnya lagi agak spesifik ke urusan amalan. Ini adalah ilmu wadah. Asmaul Husna adalah ilmu untuk wadah dari ilmu-ilmu yang lain. Lebih spesifik lagi yang ketiga, teknis. Ya, aplikasi teknis ya. Sudah terang aplikasi teknis. Jadi kita ada sesuatu yang dibutuhkan, bantuannya ada dengan cara seperti apa? Seperti itu. Yang ketiga udah. Ada lagi nggak yang keempat? Sebelum ke pegangan hidup. Sebelum pegangan hidup. Gimana Pak Yan? Ya loh. Gimana? Jangan ngantuk Pak. Menurun Pak ternyata. Ini masih apa ya? Masih pembahasan umum ya. Habis ini Q&A ya. Question and answer, oke. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris. Ya udahlah ya. Kita langsung masuk ke pegangan hidup aja lah. Wawancara. Asmaul Husna adalah sebuah pegangan hidup. Goalnya nanti adalah gimana kita bisa merefleksikan sifat-sifat dasar yang tadi yang pertama tadi, sifat-sifat dasarnya Tuhan itu tadi
bisa ins ke dalam diri kita sendiri. Kita bisa memahami tentang sifat-sifat Tuhan yang perbedaan antara Asmaul Husna yang dimiliki Allah sama kita itu cuma satu hal, nggak ada perbedaan yang lain. Kalau Allah itu maha, kalau kita enggak. Nah, kalau Allah itu maha, kalau kita enggak. Dan semua yang ada di Asmaul Husna pasti ada di diri kita. Ya Rahman, ada di diri, ya Rahim, ya punya sifat kelas asih, tapi kadang-kadang ya suka ingin menunjukkan kekuatan juga, ya Qayyum juga. Seperti itu. Itu kalau kita bisa memahami tentang Asmaul Husna sebagai sifat dasar yang juga merupakan refleksi dari diri kita, insya Allah kita mau ngapa-ngapain nggak akan ngawur, Pak. Karena walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya Asmaul Husna. Fad'uhu, maka berdoalah engkau, memintalah engkau, bermohonlah engkau biha, dengan Asmaul Husna tadi. Di mana-mana ada Asmaul Husna. Di Al-Fatihah ada Asmaul Husna. Jadi kalau ada yang bilang Asmaul Husna itu apa sih? Al-Fatihah Anda tidak resmi kalau nggak ada Asmaul Husnanya. Perlu ditanyakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, saya Bismillah tok. Al-Rabbil, masa gitu? Ya enggak lah. Dia adalah sebuah pelengkap dari sisi-sisi kefungsian. Ketika kita mau membaca itu, maka kita bisa mengaplikasikan yang ketiga tadi. Kalau kita benar-benar bisa membaca sifat dari Asmaul Husna dalam diri kita, kita ketika melakukan sebuah aplikasi, kita benar-benar bisa menyatu dengan aplikasi itu. Karena di dalam di Asna atau teman-teman Asna sendiri melakukan aplikasi teknis itu, satu dasar yang paling utama adalah urusan bagaimana Anda atau jenengan sampean kabeh yakin terhadap apa yang Anda pegang. Misalnya ya, apa gaya aplikasi piye carane, waduh iki kok koyone kena ADE ning gone sekolahan kesurupan. Jarine Asmaul Husna kena nggo apa-apa. Ya oke lah, tak gunakan lah ini buat ngeluarinnya kesurupan. Terusane kesurupan ini sampai detik ini juga tidak ada penanganan secara medis. Berbahas kesurupan masalah medis dibahas. Ketika jenengan mau melakukan aplikasi, otomatis jenengan harus benar-benar yakin terhadap apa yang Anda pegang. Misalnya gini ya, sis, minuman benda ini apa tau mas itu? Ini kopi, bener ya? Tapi kalau Aziz ragu, maksud tau mas itu kopi? Ini kopi sih. Coba ini kopi sih. Duduk ini cyanida. Jadinya seperti itu. Akhirnya situ kan. Akhirnya Allah sendiri yang punya ilmu itu bisa jadi akhirnya meng-cancel apa yang ingin kita lakukan hanya karena jenengan ragu terhadap apa yang dipegang. Begitu juga dengan Asmaul Husna. Mau melakukan aplikasi tapi jenengan tidak yakin dengan apa yang Anda pegang, yo jangan salahkan ketika so. Yakin itu yang pertama dulu, yakin. Dalam Asmaul Husna yang pertama yakin. Ini ngomongin Asmaul Husna sebagai sebagai pegangan hidup ya. Yang pertama adalah urusan keyakinan terhadap yang Anda pegang dulu, satu. Yang kedua, bagaimana jenengan istiqomah terhadap Asmaul Husna ini sendiri. Istiqomah ini enggak mengistiqomah yakin toh. Aku continue yakinku, enggak gitu aja. Kita punya mekanisme. Ini harus diingat. Yang sulit di dalam ilmu Asmaul Husna adalah urusan istiqomah. Kadang-kadang kita sering lupa urusan ini. Bukan lupa juga sih, agak kelendran. Kelendran itu gimana bahasa Indonesianya apa? Kelendran itu Cerobori. apa cerobori? Masa cerobori? Kelendran itu apa sih mas bahasa Indonesia? Lali. Lupa. Bukan lupa. Lupa itu bahasa Indonesia lali. Oh iya, boleh. Hah? Iya. Bahasa Indonesia kelendran itu apa ya? Jangan ngerti lah kelendran itu Kesupai sih. something missing lah kalau bahasa Inggrisnya. Enggak ngerti bahasa Indonesia. Something missing in your technique. Jadi ada sesuatu yang enggak pas kelendran itu. Koyo
anggapnya nah aku yakin wes. Nah, nggak bisa gitu. Di dalam Asmaul Husna itu ada sebuah mekanisme di mana jenengan harus istiqomah dalam ngecas ilmu ini. Analoginya adalah sebuah HP ya. Di mana di dalam sebuah HP Android itu ada banyak sekali aplikasi. Ketika tadi dia teknis aplikasi, ono aplikasi WA, ono aplikasi Instagram, ono aplikasi game, ono aplikasi sembarang lah, Bluetooth dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi dalam HP Android bernama HP Android songo-songo ini tadi. Neng, jenengan bisa membayangin nggak kalau HP itu nggak ada listriknya, nggak ada daya dari baterainya? Terus seberapa tingkat efektivitasnya baterai HP itu ketika HP itu mau jenengan gunakan tapi nggak pernah dicas? Piye kira-kira? Ngedrop. Nggak sama ngomong nggak kena juga sih. Urip mati itu lebih nggak enak daripada mendingan mati sekalian. Nek mati sekalian karon berarti dengan off. Tapi nek urip mati ini nek cara wong turun ayut-ayuten. Aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya ayut-ayuten itu apa. Dan dalam berasmaul husna, kalau asmaul husna itu ayut-ayuten, itu bisa bikin stres orang. Stres dalam arti ya, stres dalam menjalani hidup bukan stres orangnya. Istiqomah. Jadi yang pertama tadi ngomongin asmaul sebagai pegangan hidup. Satu jenengan yakin dulu. Yakin dulu kalau ini asmaul itu ilmu Tuhan, ilmu Allah yang dari para wali. Yang kedua, istiqomah dulu dalam urusan ngecas. Lek bateraimu full, aplikasinya HP-mu digawe enak. Umpama enek sing gak ngerti, takon kancane, kan kareng ngono. Ngomong-ngomong takon kancane baterai HP dikakne wae ra kena. Ya kena sih dikakne mari langsung ati ngelodo. Ngopi dulu kan katanya santai. Asmaul sebagai pegangan hidup yang kedua harus istiqomah, ini yang paling sulit. Yang ketiga apa yang ketiga? Habis lu istiqomah, habis dengan istiqomah. Kalau udah istiqomah terus ya apa ini? Ini satu sistem ya, yakin istiqomah. Berarti kan sudah setiap hari dilakukan, setiap hari dicas. Yang ketiga adalah sikap jenengan sendiri memandang ilmu yang jenengan pegang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Salah satu hal yang mohon maaf ya, kadang-kadang gampang menjerumuskan orang dalam hal ilmu apa aja ini umum dulu. Ketika kita sudah yakin dalam sebuah ilmu, kedua kita sudah istiqomah dalam sebuah ilmu, bahkan kita sudah sangat aplikatif di ilmu itu, terus nyapa tahu lah, terus tahu prosesan ini, tahu aplikasi ini. Yang kadang-kadang bikin orang terjerumus dalam perjalanan ilmu adalah puas. Betul. Rasa puas, kesombongan. Ini bahasa apa kok? Takabur ya. Angel ini kadang-kadang nggak disadari kita. Kita takabur terhadap ilmu yang kita pegang. Kadang-kadang kita merasa aku anti apa-apa nih. Kayak gitu. Yang mungkin bisa ada beberapa yang masih melawan dengan dalih bilang gini loh. Aku kan gini karena yakin mas. Enggak sama, beda. Kadang-kadang kita lupanya itu seolah-olah kita nggak bisa salah akhirnya. Nah ini yang gampang kita belajar di titik ini. Kalau aku udah kayak gini, aku udah pasti gitu. Kalau aku udah pegang ini, saya sudah pasti ini. Ini yang sering lupa. Jangan lupa, ketika ada sebuah persentase 100%, itu kita tidak memegang 100%, tapi kita memegang 99%, mas. Yang 1% itu adalah kehendak Tuhan. Apa enggak? Kehendak Tuhan. Itu bahasanya Angga kemarin pas waktu nasihatin saya.
Jadi dia bilang, Mas, kalau ada sebuah persentase 100% dan kita memegang ilmu itu kita anggap 100%, itu sebenarnya kita nggak 100%. Anggap itu masih hidup orangnya, dia bilang gitu. Sebenarnya kita cuma memegang 99,9%. Tak detailin, tadi saya tak cut. Lah terus yang 0,1% apa enggak? Yang 0,1% itu kehendak Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang kita kebeleset. Kalau Allah kalau udah gini, aku pasti udah yakin bisa gini. Yo masih ada yang 0,1% tadi nggak bisa kita lawan. Bisa jadi kadang-kadang kita gagal itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena gagalnya kita itu karena Tuhan menginginkan kita gagal. Ya enggak kalau ngomong aku ngelukui, aku juga ngerti oleh terkondi bocoran omongan itu. Oke ya, berarti yang ketiga setelah yang pertama kita yakin dulu terhadap Asmaul Husna, yang kedua istiqomah ngecas yo rotok wong sing nomor loro bi. Enggak awake dhewe tok, orang-orang yang zaman-zaman dulu juga gitu, kadang-kadang dia ngelempangnya di urusan istiqomah. Merasa wis yakin tok cukup. Merasa wis ngene tok cukup, terus gak perlu ini, gak perlu diposoni dan sebagainya, dikira cukup ya enggak bisa, zong tetep Pak. Dan yang ketiga adalah baru sikap cara pandang kita ketika kita sudah in di Asmaul Husna tadi. Nah, nanti kalau kita bisa tetap tawadhu, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap nggak merasa yang paling sakti, tidak merasa yang paling aman sendiri, baru insya Allah kita bisa jos bahasa aku dengan Asmaul Husna. Nggak ngerasa piye-piye, tapi nek pas waktu dijak piye-piye iso, menurut. Nggak ngerasa piye-piye, tapi pas waktu dijak piye-piye iso. Ngono Indra? Nggih. Apa subtemanya apa aja? Aplikasi dan teknis. Aplikasi dan teknis baik. 3 sufisme sederhana. Aplikasi dan teknis sudah masuk tadi ya. Ada banyak pembahasan lah. Intinya kalau kita ngomongin aplikasi sama teknis, itu nggak lebih dari kita pengaplikasian pernafasan. Ya. Pernafasan digunakan untuk nafas. Menambah power. Fungsinya pernapasan untuk Menambah power. nambah power sisi. Baru. Ketenangan. Kesehatan. Ketenangan. Bila fungsi pernapasan secara umum untuk aplikasi kita itu biasanya kita menggunakan pernapasan untuk siji booster power gitu, nambah power. Karena kalau ngandalin power itu sendiri, astagfirullah, kita manusia busuk semua ya toh. Ayo ngomong suci apa? Jadi kakek ngomong dosa kakek kabeh itu. Satu buat nambah power untuk fungsinya pernapasan. Yang kedua, secara teknis pernapasan itu digunakan untuk menarik dan mengeluarkan nafas. Ya itu dong. Ya. Betul Anda betul. Makar hukum memang hebat. Mengeluarkan energi. Menarik dan mengeluarkan energi. That's right. Itu kanan. Jadi tak menggaya pernapasan kui. Karena kita sangat sering menggunakan aplikasi teknis itu biasanya mengisi sesuatu atau mengeluarkan sesuatu. Jadi kita menggunakan pernapasan untuk menarik atau memasukkan energi itu sendiri. Energi ini energi apa? Yang jelas energi positif dari penarikan sifat dasar kita ilmu Asmaul Husna tadi. Pernapasan ada jenisnya, ada banyak. Pernapasan apa ya sis? Pernapasan Garuda. Siji. Pertama loh. Iya, ya punya. Iya Garuda. Terus Pernapasan Pancasila. pernapasan dada terus ya semua pernapasan gitu mas. Iya. Ada pernapasan kentol. amane enggak berapa lek? Bang Demit, pernapasan apa ya Bang? Enggak apa-apa, saya enggak ilmu yang lain itu bisa enggak masalah. Ini kalau umum pakai bahasa yang umum aja mas Bra. Ada pernapasan Garuda jenisnya, ada pernapasan jangkang, ada pernapasan Matahari. gerak, ada pernapasan matahari, terus Bulan. bulan.
Tenanan ini. Ya. Biar pernapasan. Ada pernapasan elemen alam. Ya, sama. Itu alam kan, matahari kan termasuk alam. Matahari berarti unsur Tapi Panas, panas, api, terus tanah, unsur tanah. tanah. Pohon bahkan juga bisa. Pohon itu masuk di unsur tanah sama air itu campuran. Oh, potong lah. Enggak. Yang umum aja. Dari panas, dari tanah, terus dari aliran air sama udara. Biasanya yang terutama itu. Iya. Itu kalau di Jawa Sebenarnya ada 5. yang kelima apa Mas? Energi Energi petir itu yang agak spesifik ya. Yang kelima ini tambahan enggak semua tapi ini bisa jadi tambahan ketika kita melakukan teknik pernapasan elemen alam. Teknik pernapasan elemen alam lah. Teknik pernapasan elemen alam itu adalah teknik latihan pernapasan yang kita lakukan di alam terbuka. Itu yang paling spesifik itu. Caranya yang paling gampang ya mencoba. di alam. Di alam itu maksudnya di luar, outdoor. Untuk fungsinya apa? Untuk kita memudahkan merasakan energi-energi yang ada di sekitar kita. Agar bisa apa? Bisa tidur. Enggak, ya karena saking nyamannya pengen bisa bekerja. Agar bisa sinkron sama tubuh lah. Karena kalau kita nggak pernah latihan juga kita nggak akan tahu gimana itu seperti apa. Paling ngerasanya nek kalau sederhana kompor udah kerasa panas ya nggak gitu juga. Kalau kita sering ke alam, kita sering bermeditasi, kita sering membaca diri kita ketika menarik atau mengeluarkan energi. Ning jopo ya di alam meditasi bareng-bareng, kamu membuka seluruh indera di diri Anda pakai bintang Asmaul Husna tentunya untuk membuka frekuensi. Lalu kita akan mulai bisa merasakan jenis-jenis energi yang ada di alam. Mulai dari panas, mulai dari aliran angin, hembusan angin, kemudian aliran air dan kediamannya tanah. untuk manfaatnya, untuk manfaat atau fungsi lain apa? Manfaatnya ke yang fungsi yang tadi, yang pertama menambah booster tadi, booster energi tadi. Karena kadang-kadang kan kita kalau mengandalkan energi yang ada di dalam badan kan nggak anu ya, kurang. kadang-kadang kita sendiri sering zong soalnya. Misalnya jenengan lagi sakit kan pernah lagi pakai sakit energi itu kan bisa dibuat untuk menetralkan badan yang sakit atau bisa. Menarik energi alam itu fungsinya salah satunya untuk mengimbangkan frekuensi-frekuensi yang nggak pas dalam diri manusia itu sendiri dalam badan. Jadi kalau dengan koyo rotok-rotok ongkrak ning awak sithik, yo jangan sekali anu lah, langsung obat tapi ngono lho. Pernapasan lah dulu, pernapasan tarik-narik energi dalam ngerasain yang kita sinkronkan dengan badan. Kalau badan sudah sinkron, udah merasa ada titik keseimbangan, baru dengan jalan setelah meditasi. Insya Allah nanti yang energi-energi negatif, residu-residu sampah yang ada di badan itu bisa terkikis. Fungsinya salah satunya itu untuk reaksi tubuh ketika kita merasakan energi itu seperti apa, Mas? Misalnya ambil aja api ya. Ada nggak reaksi langsung ke bagian tubuh kita ketika kita mengaplikasikan energi api misalnya? logika aja, energi api rasanya biasa. Panas. Yang paling gampang kita rasakan kalau energi api, oh betul, ada betul. Sumuk, that's right. Bukan, suaranya biar nggak noise, tapi sumuk. Tahu nggak masalah. Sumuk gila. Kalau kita tahu tuh, ini energi panasnya lagi muter ya. Jadi yang paling gampang dirasakan kalau energi panas ya rasanya panas. Loh, apa bisa Mas? Pembuktiannya sederhana. Jadi kan pas waktu latihan pernapasan energi alam itu pas waktu malam aja. Kalau pas malam kan nggak, insya Allah di luar kan nggak ada kemungkinan Anda merasa panas. Betul nggak? Betul. Logika ya. Nah nanti jenengan melakukan latihan itu benar-benar sampai bisa menemukan titik panas di indera jenengan di seluruh tubuh. Efeknya rasa panas. Kalau angin ya seperti aliran angin, seperti hembusan angin itu seperti berjalan di dalam tubuh. Kan masih update.
Kalau aliran air lebih enggak apa Mas, gitu aja. Biar lebih terlihat enak kok jauh dhewe ngene iki Sumuk. Kalau untuk misalnya kasus kepala pusing, demam dan sakit-sakit ringan seperti itu, bisa nggak kita pakai energi untuk ya sedikit menyembuhkan atau meringankan rasa sakit yang ada di badan? Bisa nggak? secara teknis bisa. Jadi kalau untuk diri sendiri lebih enak ya kalau kita sudah tahu pernapasan. Jadi kita tinggal mengarahkan ketika menarik energi tadi, kita arahkan ke titik-titik yang kita rasa menjadi residu sampah tadi. Misalnya residu sampah yang jenengan pusing kan berarti kepala ya. Diarahkan ke kepala pas pernapasan itu. Fokusnya di kepala. Pas waktu penarikan di kepala sampai kita merasakan aliran energi, entah aliran apa aja tadi, ada bisa panas, bisa hembusan angin, bisa aliran air seperti itu. Tapi kalau untuk pusing itu yang lebih dominan itu energi yang apa Mas? Enggak masalah itu. Itu enggak perlu sampai sini. Oh enggak ada. Enggak. Karena tiap energi punya frekuensi masing-masing. Kadang-kadang dia random acak. Jadi kita enggak perlu memisikan aku kudu narik sing energi angin tok, enggak kayak gitu. Pokoknya yang alam rasakan semua energi, tarik ke badan agar dia bisa sinkron. Difokuskan ke titik yang nggak pas lah, seperti itu. Berarti segala macam misalnya keluhan lah. Ya, Oga ngeluh tok, ora weteng tok. betul. Sekali lagi ini sebuah ikhtiar untuk untuk menyingkronkan badan loh ya. Bukan berarti sebagai solusi penuh. Lek kowe lorong ngene tok iki selesai, enggak gitu. Ini salah satu ikhtiar. Lah misalnya jenengan ngelune ke nemene ya ombenan botrek, Mas. Neng, kalau jenengan digitukan aja udah bisa, ngapain minum botrek sensor ya? Merek Iklan. seperti itu. Aplikasi teknis wes. Energi alam salah sijine. Nek polone mumet lah. Ini Ini kan nanti ada kaitannya dengan apa sakit-sakit yang non medis kayak gitu. Jadi kita sedikit membahas tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk masuk angin, sakit kepala dan lain-lain gitu. Tapi Yang kalau fisik. masuk anginnya berlebihan kayak santet kayak gitu kan, nah itu gimana Mas? Itu kan yang non medis. Nah itu bisa nggak? Kalau arahnya ke sana bisa nggak? Justru malah kita agak insnya ke situ sebenarnya. Kalau yang ke fisik itu kan sebenarnya tambahan aja dari kita ke segi pernafasannya. Justru kita malah insnya ke sesuatu yang sifatnya menyelesaikan hal-hal yang sifatnya non itu yang sebenarnya malahan tuh yang non fisik. Ini kan berarti kan kerana gimana kalau kita mendapatkan suatu masalah di luar logika. Misalnya santet lah. Emang ada yang bisa melogikakan santet? Ayo, secara teori bener teleportasi benda. Cuma kan sampai sekarang masih belum ada metodologi yang bisa menjelaskan tentang santet itu sendiri. Bener gak Mas? Nggih. Itu lagi meneliti soal santet itu yang jurusan hukum itu Mas Aditya Pria itu. Kayak KUHP ya. Kasusnya ada banyak. Hal-hal yang sifatnya di luar logika itu ada banyak di sekitar kita. Tapi tidak semua solusi fisik bisa dilakukan. Akhirnya kalau seperti itu kita harus menyikatnya dengan apa? Kalau tidak dengan sesuatu yang sifatnya juga non fisik juga. Asmaul husna kan ilmu non fisik. Kayak misalnya santet itu kan gangguan frekuensi yang sifatnya negatif ya. Ya betul. Gunakan aja aplikasinya. Ada ya di sharean kita soal aplikasinya untuk ngurusi santet. Masukin asmaul husna bersama bismillah lagi. Kalau masih kurang, ya agak keras pakai jalur aku. Dan tetap dengan landasan jenengan harus yakin dengan apa yang jenengan pegang. Engko maca asmaul husna, maca bismillah lagi tapi gak yakin karo asmaul husna ya padha ae. Songko. Enggak upomo Mas. Upomo ini pernah di kemarin kan pernah tanya. Sampai kan keplak lalang di gereji mesin ya.
Seandainya diajar pakai itu semua gimana? Nah itu kemarin ada sebuah pertanyaan, ini berarti sepatutnya masuk ke diskusi bisa ya, nggak apa ya teman-teman, nggak masalah, agak nggak runtut nggak masalah. Misalnya kemarin ada sebuah kasus dari Sumber Tawang, ada dulur kita itu menggunakan aplikasi yang sebenarnya gini, logika dasarnya dulu. Logika dasarnya Asmaul untuk tingkatan aplikasi itu seperti kita memegang kumpulan pisau dengan berbagai macam fungsi, mulai dari yang silet, cutter, pisau dapur, pisau daging, sampai gergaji mesin. Oke, paham ya logikanya? Ada tingkatan-tingkatannya lah. Ketika itu salah satu kasus yang ada di Sumber Tawang adalah ini kasusnya kasus yang cuma silet sebenarnya. Harusnya bisa diselesaikan dengan cuma silet, aplikasi yang cuma silet. Tapi pas waktu itu pelakunya, anggotanya itu kita itu menggunakan aplikasi gergaji mesin. Padahal yang dihantam sebenarnya ini cuma bawang. Kalau bawang kan silet bisa ya? Bisa ya, silet bisa. Itu dihantam dengan gergaji mesin. Kira-kira kayak logikanya berarti kira-kira bawang itu gimana nasibnya? Jujur. Nah, seperti itu. Dan itu bisa membawa efek yang agak nggak baik ya, kasihan juga lah, kita kan juga sama-sama makhluk hidup ya Pak. Pak. Gini. Kalau sama-sama makhluk hidup lah, kalau misalnya dipakai silat aja udah bisa pergi ya. Itu kemarin ada kasus, ada gangguan goib lah ininya di suatu tempat, dan itu goibnya cuma, mohon maaf, frekuensinya rendah, bukan frekuensi yang tinggi. Jadi harusnya disikat dengan yang kecil-kecil bisa. Sudah pas waktu itu bapaknya yang pernah ngalaman itu dia pakainya gergaji mesin, kan juga kasihan. Jadi dia perginya bukan karena dia mau pergi, tapi perginya gara-gara keantem untuk banter. Ya kan dispesifikasikan. Gimana cara menspesifikasikan ketika ada gangguan seperti itu? Sederhana, pakai frekuensi getaran. Pakai frekuensi getaran. Kita biasa menggunakan frekuensi getaran ya. Misalnya di suatu tempat yang ada gangguannya, kita menggunakan frekuensi getaran lewat tangan misalnya, dan sini. Kok ternyata nggak terlalu berat, ya udah berarti kita pakai yang kecil tadi Pak, yang ringan. Tapi kok frekuensinya gede, contohnya gede, jenengan nggak sampai begini aja udah langsung energinya udah rasa besar banget, oh ini berarti gede. Nah ini sikatannya berarti harus ke pisau yang dapur, pisau daging, atau mungkin kalau diperlukan sampai ke gergaji mesin. Logikanya seperti itu. Bahkan kalau ada gangguan goib ya, sorry, ngomongin gangguan goib, gangguan apa tuh bahasa Indonesia goib itu? Gangguan yang sifatnya astral. Gangguan yang sifatnya astral. Kalau di awal-awal ternyata jenengan ngomong, ngaleo, gitu aja bisa, yuk gitu aja. Kalau digituin aja udah beres ya gitu aja. Karena bisa jadi menowo dia itu sungkan kalian dengan wah ireng-irengan meneh songo-songo meneh misale terus dia gitu kan aja udah pergi ya gitu aja, nggak usah sampai ditendang lah. Ingat, saya 99% ya. Jadi kalau ini tiba ini 1% jadi gak kemarin. Nanti harus meningkat. Kopi dulu sama-sama. Ini Mas, kalian membedakan antara sing wong teko ini yes makhluk istilah. Sing wong teko arep ngekeki salam awake dhewe apa wong teko arep musuh awake dhewe pada posisi meditasi kan. Sip. Gimana caranya gitu kan? Ya belum pernah kan. Oke. Gimana caranya membedakan ketika ada frekuensi yang datang itu cuma mau uluk salam, apa niatnya baik apa jelek, kayak yang kemarin terjadi ke Mas Geng juga ya. Jadi dengan muayal sebelum ngantem tapi ternyata nggak ada frekuensi serangan. Cara mendeteksi yang paling gampang adalah tetap menggunakan indranya jenengan semua. Indra yang ada di badan ketika jenengan meditasi kan mesti wiritan ya. Wiritan berarti frekuensi terbuka. Frekuensi frame terbuka, jenengan pasti mendapat
gelombang yang masuk. Gelombang yang masuk itu tadi loh rasanya kontras apa enggak? Kontras ki piye? Perlawanan energi kontras itu bertolak belakang. Bertolak belakang beda ngono ya. Jadi kalau ada rasanya sangat bertolak belakang banget, itu kita bisa mengatakan bahwa itu jelek, Pak. Tapi kalau yang datang dengan cuma kerasa rasanya sefrekuensi berarti rasanya jenengan kroso itu datang, tapi jenengan nggak merasa ada sebuah perlawanan. Rasanya nyaman-nyaman baik, rasanya nyaman-nyaman saja. Berarti insya Allah frekuensi yang datang itu frekuensi yang baik. Entah itu uluk salam, kalau masalah uluk salamnya ya urusannya di frekuensi otak jenengan bisa dapat info kata-kata salamnya atau enggak. Pokoknya intinya seperti itu. Tapi kalau sekali datang jenengan langsung rasa kontras, rasanya beda dan gak penak, itu bisa jenengan langsung mengkategorikan itu sebagai bukan langsung serangan. Berarti ini negatif ini yang datang. Nah, negatif jenengan harus langsung pasang badan lah. Pasang badan ini berarti asmaul husna di untuk digatnya. Cara membedakannya berarti jenengan harus fokus ke badan, kabeh neng awak, kerasa kontras atau tidak, cuma itu. Lanjut, saya ngomongin aplikasi teknis gitu tadi. Pernapasan bisa dipelajari semua, ada banyak jenis pernapasan. Yang suka YouTube bisa lihat YouTube, yang udah belajar di pencak silat ada banyak jenis pernapasan di pencak silatnya dengan masing-masing. Enggak menuntut jenengan harus ahli untuk pernapasan, enggak, tapi kalau bisa pakailah. Tapi kalau nggak bisa, misalnya jenengan dibutuhkan sesuatu untuk menggunakan aplikasi Asmaul Husna, ya langsung dibaca aja Asmaul Husnanya, intinya inti 5 atau inti 9, tiupkan ke air, udah selesai. Itu yang paling sederhana seperti itu. Tapi kalau bisa pakai pernapasan kan lebih jauh. Pernapasan itu ibarat jurus kalau di pencak silat, kalau di ilmu bela diri. Jurus itu ada jurus pukulan, ada jurus tangkisan, ada jurus blok bandingan dan sebagainya. Intinya jurus, kenapa disebut jurus? Jurus adalah gerakan untuk mengefektifkan fungsi-fungsi gerak dalam bela diri. Mukul itu gini sama begini pasti beda. Gini sama begini pasti beda. Itu logikanya jurus. Sama dengan logikanya pernapasan. Ketika kita cuma biasa nggak pakai pernapasan sama pakai pernapasan, jelas beda lah energinya yang masuk. Bener ya. Mungkin soal pernapasan ada yang perlu dibahas yang lebih mendasar nggak? Apa semua harus paham kalau ya pernapasan lebih? Pernapasan. Bagaimana Mas Andra? Yang ahli Cara pernapasan Mas. Gimana? Alam. Maksudnya alam. Penarikan energi alam. Penarikan energi alam. Stepnya yang pertama tadi jelas kita meditasi ya Mas. Meditasi di tempat terbuka dengan model standar pernapasan seperti biasa. Kemudian kan kalau kita metodenya pasti pakai wirid ya. Pernapasan pakai wirid. Nah, di dalam selang wirid yang lama itu tadi, jenengan itu coba fokus merasakan di seluruh badan. Semua, bener-bener semua. Irung, meripat, mata, kepala, telinga, sama rasanya semua. Karena bisa jadi tiap orang sensitivitasnya rasa Mas itu berbeda-beda. Misalnya Mas Mailan sing luwih peka sing bagian dahi cakra azna. Misalnya tapi Mas Dong sing lebih peka cakra mahkotane biasa. Itu nanti masuknya energi bisa beda. Makanya teknik yang paling pertama fokus di seluruh badan, bener-bener seluruh sampai punggung juga, kaki, jempol, di seluruhnya difokuskan. Nanti ketika sudah fokusnya semua udah nyebar, jenengan baru ya 10 menit, 15 menit lah baru bisa merasakan adanya energi dari luar. Energi alam itu baru bisa dirasakan. Entah itu sing angin, api, air ataupun tanah tadi. Kalau tanah itu modelnya diem.
Kalau air mengalir, kalau angin berhembus, kalau panas, kalau api panas. Kalau udah merasa ada salah satu yang fokus kerasa, misalnya ada ini kroso ya, apa ada aliran air yang berjalan, langsung aja ditarik nafas pelan, tapi bener-bener pelan, dikeluarkan lagi pelan, keluarkan lagi sampai nanti ketemu energi yang selanjutnya. Kerasa panas, tarik lagi, keluarkan lagi. Kalau latihan pernapasan di energi alam, yang paling bagus dengan pernapasan pelan, Mas. Jadi malam hari. Dan lebih gampang tuh malam. Ya sebenarnya bukan berarti nanti loh. Berarti kalau gitu nanti pas waktu pengaplikasian apa semuanya harus malam? Enggak. Malam itu cuma untuk mengefektifkan agar kita gampang merasakan energi. Pas waktu kejadian bener kita membutuhkan aplikasi asmaul-husna, yuk iso uga kondisi lagi siang, iso uga lagi pas waktu panas cetar-cetar, iso uga pas lagi di pasar hiruk-pikuk sama orang. Gitu loh. Kalau di alam pokoknya untuk memudahkan, misalnya dia lagi munggah dolan milih suara laut, wah pokoknya yang pinggir air terjun dengan ape segoro di depannya laut, kita bisa benar-benar merasakan. Misalnya lagi di wilayah kok bisa kerasa ada energi panas yang mengalir, bengi-bengi bisa panas, benar-benar bisa merasa bahwa di alam itu ada energi panas walaupun malam. Oke, masih di seputaran aplikasi. Masih ada lagi untuk membedakan antara halusinasi itu penebusan. Sip. Pertanyaan yang sangat bagus. Gimana caranya kita, teman-teman asna yang sudah sering berproses pemeriksaan atau latihan, membedakan antara itu halusinasi atau halusinasi, apa imajinasi, apa bener-bener proyeksi? Telu ya, dari itu halusinasi, apa itu proyeksi atau imajinasi? Satu, halusinasi. Ketika jenengan meditasi wiridan fokus misalnya sak jam 2 jam lah. Kalau jenengan masuk melihat bayangan-bayangan, melihat gambaran-gambaran, terus jenengan ngelayung di dalamnya, nggak sadar, ngelayung di kesadaran Anda terbawa, itu halusinasi. Kadang-kadang baru bisa disadarkan sama temennya kan bikin, itu lagi sadar, itu halusinasi. Halu, jenengan berarti bener-bener melayang kemana-mana nggak jelas, itu halusinasi. Bisa jadi campuran itu. Halusinasi itu bisa jadi campuran, jadi nggak proyeksi tok, bisa masuk ke gangguan alam bawah sadar juga. Itu halusinasi, melayung ya mas. Halusinasi itu berarti kalau jenengan melayung itu halusinasi. Jenengan nggak sadar, itu halusinasi. Yang kedua, imajinasi. Wah, ini banyak orang yang terjebak di sini ketika waktu mau menembus sesuatu atau ingin membuka frekuensi-frekuensi tertentu lah di alam. Kadang mereka merasa bahwa mereka sudah masuk ke suatu frekuensi, ke suatu alam lain dalam bahasanya. Padahal itu masih imajinasi. Imajinasi itu angen-angennya Anda, angen-angenin jenengan. Misalnya aku di sini duduk ya, otakku tak proyeksikan untuk aku bisa tak gambarkan di depan sini muncul pocong putih, darahnya kemana-mana. Itu jadi hasil kreasi otak kita. Kita mengkreasikan sesuatu. Tak bentuk nih, bayang itu tak lebih nyata, bayang tak jadikan lebih nyata. Itu namanya imajinasi. Jadi hasil dari otak kita sendiri. Wes ya. Halusinasi ngayung, imajinasi hasil kreasi otak. Yang terakhir, proyeksi. Pertanyaannya Pak Nyono tadi. Kalau proyeksi itu kondisi jenengan benar-benar free, nggak mikir apa-apa, nggak mengkonsep apa-apa, nggak mengkreasi apa-apa, tapi datang gambaran yang dibaca oleh otak.
lagi kosong, nggak nyapo-nyapo, nggak mikir apa-apa, kondisi tenang gara-gara meditasi kan tadi menenangkan diri kan, kita menuju ke titik rem, kita menuju ke titik hampir ke alam bawah sadar 5% 10%, dan di situ kita bener-bener tenang, kita sadar bahwa kita tenang, kita pokoknya sing diangat sing diwaca ning batin mung inti asmaul husna tok, yang terdengar di batin cuma inti asmaul husna tok. Tak baleni, yang di batin jenengan yang terdengar cuma inti asmaul husna aja, wiritan di dalam pas waktu meditasi, kemudian datang gambaran, itu namanya proyeksi Pak. Jadi jenengan sudah masuk ke suatu frekuensi tertentu, bahasanya masuk alam gaib lah, melihat alam gaib, gambaran alam gaib. Jadi jenengan yang ini yang paling agak susah serempetan antara imajinasi sama proyeksi ini tadi. Yang paling ngomongnya panjang itu, dan itu banyak sekali menjerumuskan orang-orang di luar sana yang anggap dirinya indigo lah, yang anggap bisa menjadi gini-gini, padahal ternyata masih cuma imajinasinya aja. Kadang-kadang dibentuk mencari eksistensi. Makanya kalau di asna, teknik yang meditasi dengan wirid, dengan zikir itu sangat amat penting dilakukan. Karena zikir, nah ini pembahasanku sama Adit tadi siang. Wiritan itu adalah metode kita di dalam Islam untuk kita bisa benar-benar ke titik fokus, benar-benar kita ke titik yang kita sendiri di dalam diri kita sendiri. Iya ya bosannya. Titik dimana kita nggak mikir apa-apa, titik dimana benar-benar kita cuma membaca sebuah bacaan yang cuma ikut tok. Makanya di dalam teknis meditasi dengan zikir itu mesti yang pertama kita harus tawasul dulu, tawasul, kirim fatihah, selesai nggak mas? Mari itu kita baca asmaul husna semua pakai mulut dulu sampai ke titik kita membaca asmaul husna atau inti asmaul husna bener-bener cuma di batin toh. Nah di batin kan nanti kalau jenengan berjalan udah mulai berjalan 10 menit, 15 menit sesuai dengan jalannya waktu, itu kita bener-bener sampai akan ke titik jenengan cuma perlu suara jenengan diri. Ini noise yang di pinggir-pinggir ini, kebisingan ini sudah ditiadakan sama otak kita. Terus gak direken, bahasanya gak direken ini. Otak kita sudah menoreken yang sekitar kita suara jangkrik gak perlu. Kita cuma mendengar suara milik kita sendiri. Tapi ya mono, itu hanya bisa terjadi kalau udah setengah jaman lebih lah paling enggak. Nah baru 5 menit terus noise, bising, kecampuran pikiran, kecampuran sampah barang itu ya. Oke mas. Kecampuran sampah otak, karena kita itu manusia biasa lah, kita sangat rentan terhadap sampahnya otak. Pikiran-pikiran negatif ini pas waktu wiritan biasanya jadi ujian. Mikir sing kono, mikir sing kene, kurang kono, kurang kene, sing kae asem merah, ngene wah, ngono kuwi. Engko ning gone di awal-awal pasti ujiannya itu sampai membuat jenengan wiritane lanjut ora sama seperti itu barang. Nah, itu nanti jenengan, bener-bener nanti diri pribadi jenengan. Jadi kalau di titik sampah itu tadi ya dia di titik sampah tadi itu jenengan mau istiqomah untuk lanjut terus ke dalam atau enggak? Lah enggak, biasanya pupus. Anjay, muter kok ruwetnya rames gak terus nih wiritane biasanya ngono. Ujiannya emang di situ, emang di titik itu. Kadang zong itu loh. Kadang zong seperti itu. Tahu enggak tuh. Tinggal turun. Tahu berapa kisah kata wiritan juga. Ini lek ning gone bahasan awake dhewe iki kalau putus asa ngono jenenge mencari pelarian dalam jalur keistiqomahan. Mencari pelarian. Jadi kayak lagu kan. Kuat dilakoni rakon tinggal ngopi. Salah. Teng salah ya Mas Bro ya. Kuat ya kudu dilakoni. Kuat rakwat ya dilakoni. Ora Lah kita goyang 300. Iya. Melayu gak ngene nggih. Cepetnya ya. Pikiran ke melotak kok piye. Ini simbol pun. Hebat dong. Kalau dia udah ngomong kayak tadi ya, bijaksana kayak tadi, berarti frekuensinya dia udah positif. Nanti pas masuk kan masih negatif, kontra sama kita jegret. Adaptasi. Telekinesis langsung. Hebat kan.
Ya seperti kelakuannya dia di hidupnya dia sebelumnya lah. Dia kan dulu paling Kalau lintas aku menggunakan bercanda energi kemarin paling negatif. ada neng level gym. Saiki awakmu ya ngono. Ketemu. Dia dulu suka melancarkan energi negatifnya ke orang-orang dan merinding ya, dan merinding. Sama kayak ini tadi lah. Mungkin lanjut ke bahasan yang nomor 3. Nomor 3 ya, kita ada sederhana. Sofisme sederhana. Terakhir sofisme sederhana. Oh, masih satu lagi. Sofisme sederhana yang keempat implementasi evolusioner. Implementasi musnah hari ini sudah tadi masuk ke iya. yang part 2 tadi. Jadi ini yang terakhir sofisme sederhana. Sofisme sederhana, oh bahasanya jurulira mungkin ada pondokan awake dhewe kudu mondok sik 9 tahun. Sangat tahu ya. Tapi kita di sini mencoba untuk mendobrak itu. Salah enggak? Insya Allah enggak. Maksudnya gini, kita kan di sini di Asmaul Husna ini ngomongin temanya kita ngomongin sakralitasnya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sakral, nggak bisa kita buat main-main, nggak bisa buat kita coba-coba. Tapi untuk orang yang awam, Mas, terkadang mereka memahami bahasa sofisme itu nggak sama gitu. Bagaimana kita memahami kata sofisme kalau di sini? Sufisme itu kan ngomongin sufi, sufi itu ngomongin tasawuf. Tasawuf itu ngomongin tentang ketauhidan sebenarnya. Ngomongin Tapi tauhid. lebih ke arah tauhid kayaknya. Iya, ketauhidan. Tauhidan ini biduan kan, menjadi satu. Tauhid dalam asal katanya ahad. Ngomongin gimana kita bisa memahami diri kita itu sebenarnya siapa sih. Jadi ngomongin yang paling sederhana aja. Kita pakai bahasa sederhana aja. Nggak usah melegitimasi pembahasan ini seolah-olah untuk orang-orang kalangan seperti kita nggak boleh bahas. Itu kan yang sering terjadi. Misalnya ada anak tanya sampai ke level, Mas Gusti Allah kayak apa? Itu nanti biasanya orang-orang secara umum akan menjawabnya, Allah rasa ngomong kuwi orang wayahe we. Iya nggak sih? Ya, betul. Sering kalau edit bahas itu. Kita sering di blog, di kotain di situ agar kita nggak membahas hal yang sifatnya sufisme, sedikit-sedikit soal tauhid. Kalau bahasa Jawanya sufisme itu, sufi itu, tasawuf itu manunggaling kawula Gusti. Wah. Omong iki wis wong tua luwih anu nek arep ngentang anake. Ojo ngomong iku kowe kesesat kalau urung wayahe. Enggak, kita bahas yang sederhana aja. Manunggaling kawula Gusti, manunggal. Tauhid itu manunggal artinya, biduan menjadi satu. Sufisme sederhana, berarti kita membahas tentang ketauhidan dengan bahasa yang sederhana aja. Bahasa yang umum aja. Kita pakai analogi yang paling gampang aja. Kenapa? Karena kita sudah berada di era yang kita itu sudah urusan informasi sudah sangat amat tidak terbatas misalnya. Cepat banget loh bro. 10 tahun yang lalu kita ngomongin internet masih agak terbata-bata. 20 tahun yang lalu kita kayak mustahil ngomongin bisa streaming kayak gini. Kita sudah berada di era yang informasinya sangat tidak terbatas. Sekarang aja kita Google ngomongin sufisme, wah banyak sekali. Kita ngomongin gimana Sesi Jenar dulu ngomongin Manunggal Kawula Gusti, banyak sekali di internet. Terus mau melarangnya gimana ini orang tua? Kalau misalnya orang tua juga nggak pernah ngomongin soal IT. Sufisme sederhana, ngomongin ketauhidan atau ngomongin Manunggal yang sederhana. Kita mulai dari logika yang paling awal ya. Logika yang paling awal. Yang di rumah atau yang teman-teman yang lihat silakan sambil santai aja. Oh ini ada teman kita yang sangat sufi juga baru datang. Septian Mega Prakoso. Sufisme kehidupan. Sufisme kehidupan. Dia menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhannya. Ketika dia merasa berkehendak, dia melakukan, ketika tidak, dia diam. Nah, Angga ini ya, kalau dia sudah merokok, dia biasanya berarti sudah ngomongin sufi gitu. Dia sudah mulai merokok, biasanya sudah mulai ins ya. Kalau mau tanya mengenai ini, kalau ketahuan nggak mau bijaksanaan itu, Nah, nanti beda urusan. Kebijaksanaan akan muncul ketika urusan ketahuan selesai. berarti setelah Enggak juga. ditangkap Itu agak beda sedikit. monggo kesannya dibantu wae. Yang bahasa ya, sing mulai step-step ya, sufisme sederhana ya.
Yang paling awal kita ngomongin yang paling awal dulu. Sebelum dunia sisinya ini ada, yang ada cuma siapa? Allah ya, cuma Allah aja. Belum ada apa-apa. Yang ada cuma Allah. Sejak dulu dan tidak ada permulaan, tidak ada awal. Allah Maha segalanya. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya ruang, sebelum ada materi, yang ada cuma Allah. Kemudian penciptaan yang pertama adalah Nur Muhammad. Betul. Nur Muhammad ini nek gone science sing senengane ndas science itu yang disebut Big Bang, ledakan pertama. Jadi Allah itu memancarkan ledakan cahaya pertamanya itu yang disebut Big Bang. Kalau teori soal Big Bang silakan di-searching sendiri di fisika kuantum. Big Bang adalah cahaya pertama. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu, kira-kira logikanya mungkin nggak Allah itu mengambil dari suatu tempat yang lain. Ngambilnya ledakan itu dari mana, Andra? Kun fayakun. Jadilah iya. Dari diri sendiri. Jadi fayakun maka berproses menjadi jadi. Enggak, dere itu dari mana? Kok pulaan ke pasar nanti? Dari Allah. Kok bisa gitu? Dari apa? Ya dari Allah. Kok bisa gitu? Ya karena Tidak ada yang lain. Nah, Ya, karena tidak ada yang lain. Enggak ada yang lain selain Allah itu sendiri. Jadi ketika Allah memendarkan dirinya kepada sebuah cahaya, ya berarti Allah memendarkan dirinya sendiri kepada cipratan cahaya itu. Yang bernama Nur Muhammad, yaitu yang kemarin bermanifestasi menjadi mbah kita Nabi Muhammad yang umurnya 63 tahun, namanya Siti Aminah sama Sayyid Abdullah. Itu inti pertamanya adalah Nur Muhammadnya itu. Oke, Big Bang terjadi ya. Big Bang terjadi ya. ya Nur Muhammad jeblos ya. Kemudian memadat, memadat menjadi terbentuklah ruang, kemudian materi terjadi, waktu berjalan. Jadi materi, ruang dan waktu berjalan, oke? Jadilah alam semesta, bener nggak? Alam semesta terbentuk. Alam semesta kabeh ini berarti kulaane Gusti Allah toko pasar apa toko pecahan Diri Gusti Allah. Allah? Diri Allah jangan. Dari bendaranya Allah itu sendiri tadi, dari Nur Muhammad yang pertama tadi. Karena Allah merasa memiliki jarak terhadap pecahannya sendiri, kemudian cahayanya bermanifestasi ataupun memadat, akhirnya menjadi semesta yang ada di dunia ini. Semesta ini terjadi kalau nggak ada Nur Muhammad nggak bisa. Oke, kita jelasin dulu semua ya, nanti pertanyaannya kita lanjut. Jadi kalau sekarang sampai semesta ini semua sudah ada, sudah sederhana ya, logikanya udah urut ya. Kalau gitu, ini bagian dari Allah nggak? Ya Gelas ini bagian dari Allah nggak? tentu. Tanah yang Anda pijak hari ini bagian dari Allah nggak? Sangat pasti. Air yang Anda minum bagian dari Allah nggak? Ya bagian dari Allah. Rambutmu itu bagian dari Allah nggak? Bagian dari Allah. Darah yang ada di dalam dirimu adalah bagian dari Allah nggak? Bagian dari Allah. Bagian dari Allah. Semuanya adalah bagian dari Allah, karena nggak ada kemungkinan lain selain Allah itu sendiri. Awake dhewe iki mung kaya-kaya ana. Mergo kunne Gusti Allah mang. Karena punya Allah, maka kita bermanifestasi. Makanya nggak salah ketika orang-orang zaman dulu ngomongin sufi, ngomongin tauhid, ngomongin tasawuf adalah manunggal karo Gusti. Kawula kambek Gusti ini sebenarnya manunggal. Satuan. Karena nggak ada kemungkinan lain dari diri kita kecuali sebenarnya kita adalah cipratannya. Cipratan siapa? Allah. Lah sapa nek urusan? Nek gak cipratannya apa terus cipratannya sapa? Pembahasannya sebenarnya sederhana cuma gitu aja. Mung orang-orang di luar sana, sorry. Mungkin orang-orang tua di luar sana itu menganggap ini tuh dikotain sedemikian rupa, sangat sakral, tidak bisa dibahas oleh orang-orang zaman sekarang dengan dalih gung wayahe. Nah ini sekarang kita layakkan dengan bahasa yang sederhana. Kalau ada yang mungkin pembahasan tadi ada yang miss atau kurang atau pembahasan saya salah, silakan diskusi. Kita diskusi. Bahasa sederhana saya tadi, urusan sufisme tadi, pembahasan kita tadi ada yang salah atau enggak? Gusti Allah memendarkan rohnya jebret jadi angga, jadi roh jenenge angga. Kemudian kamu dipinjemi kesadaran enggak?
Koyok-koyok aku ki emeh kowe dhewe. Bernama Angga. Itu namanya manifestasi Tuhan menjadi roh. Identitas lain, jadi identitas lain. Diberi kesadaran dan dikasih batasan ini kesadarannya. Dikasih batasan biar nggak ngakses yang ke diri utama tadi. Diri utama itu kan seolah-olah jadi dia ada berdiri sendiri si Angga. Seperti itu manunggal kang Gusti seperti itu. Jadi aslinya kayak rohmu iki jane kayak sapa? Aslinya kan jeneng enggak? Enggak duwe. Aslinya kamu tuh berarti siapa? Kamu enggak punya identitas kan berarti. Cuma seolah-olah kamu itu cuma menikmati pinjaman hidup dari Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Hayu. Maha Hayu. Nah, sederhana ya cuma dikasih tempat ya. Semua yang ada di dunia ini tidak ada kemungkinan lain selain Allah. Berarti kita termasuk adalah kendaraan ciptaan misalnya kun dadi kun nyono kun dadi kun sugeng kun dadi dikasih kesadaran, dikasih batasan, udah kamu menyadari diri sendiri selesai seperti itu. Makanya sufisme sederhana. Kalau jenengan bisa memahami ini bisa menjadi landasan untuk menambahi keyakinan, setiap keyakinan tadi. Setiap keyakinan Asmaul Husna bahwa jenengan itu adalah pecahannya Tuhan. Luas ngomong ya. Jenengan itu adalah pecahannya Tuhan, cuma punya kesadaran sendiri yang dikasih batasan. Kalau jenengan mau memahami ini, ketika jenengan berdoa, itu nanti akan jenengan sampai kepada titik jenengan itu berdoa bukan kok meminta sampai levelnya. Jenengan menyatukan angan-angan jenengan dengan kehendaknya Tuhan. Sampai ke level ini kalau di sufis. Makanya kalau ngomongin sufi, pelajaran sufi, tasawuf, berarti ini sampai ke level tingkat pemahaman dan kesadarannya. Iya, makanya kita bukan proses untuk mencapai itu. Kita lagi ngomongin tingkatannya aja. Masalah proses setiap orang bisa beda soalnya. Soalnya kan mungkin yang dianggap bahaya oleh orang-orang sana itu kan mereka mungkin yang mereka bahas itu kan mungkin prosesnya Mas. Jadi bukan levelnya lagi. Mereka menganggap kita akan terjerumus di urusan proses. Padahal kita kalau orang-orang zaman sekarang kan yang pengen kita tahu kan cuma step-stepnya kan. Kalau kita udah tahu emang semua orang punya kepentingan enggak? Bahasan kita ini tentang levelnya aja ya. Iya, levelnya aja. Karena jadi, setiap orang beda. Proses memang setiap orang kan beda-beda. Setiap orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa membahas itu di forum Beda, yang tidak bisa. Kalau ngomongin proses sufisme tidak bisa dijelaskan secara umum. Secara umum Tidak bisa karena tiap orang bisa beda-beda. Ada orang yang harus mati dulu, mau modar dulu sampai dia menyadari kemanunggalannya. Ada yang orang harus jalan dulu sampai gila terus waras. Ada orang ini yang terkait proses ya, terkait proses seperti itu. bukan apa tadi Mas? Step-step pencapaian. Bukan stepnya, tapi tentang prosesnya. Jadi kalau untuk proses kami benar-benar menghindari Pembahasan tidak kita bahas di live karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. untuk urusan sufisme. Untuk urusan Sufisme. Yang lanjut ke apa stepnya tadi gimana? Ya, stepnya jadi kalau kita udah merasa kita sudah bisa memandungkan sama Tuhan, kita sudah menyadari diri kita hanyalah sebuah ketiadaan yang diada-adakan oleh Tuhan. Akhirnya kita ketika berdoa itu akan kita sampai pada level kita itu udah nyatu sama angan-angannya Tuhan, nyatu sama kehendaknya Tuhan. Njaluknya orang model njaluk kayak njaluknya karena kita sudah merasa kita sudah bersama dengan Tuhan, maka apa yang kita angan-angan kita sudah memiliki keyakinan bahwa angan-angan itu juga akan dikunkan oleh angan-angannya Tuhan. Stepnya seperti itu. Makanya sampai ada wong biasa, ada step wong ulama, ada step sampai para wali. Itu tadi karena pencapaian-pencapaiannya tadi. Nah, gimana cara kita melihat step itu Mas? Maksudnya kalau memang ada step di setiap orang, di setiap manusia, bisa nggak kita melihat itu? Bisa nggak? Tujuannya buat apa? Nah, nggak ada tujuannya kan? Kalau nggak ada tujuannya berarti nggak ada keperluan untuk melihat. Itu fix benar-benar. Tapi kita bisa membedakan. Ya kalau orang yang sudah berada di level atas tadi, karena mereka beliau itu sudah membuka frekuensi berbagai hal karena prosesnya tadi, dia bisa melihat orang yang berada di bawahnya. Tanda kutip ya, di bawahnya dalam arti pencapaiannya ya.
bisa melihat. Jadi dia bisa membimbing dan sebagainya bisa. Cuma kalau kita antar manusia kita nggak bisa dan nggak ada keperluan untuk menilai atau melihat. Gitu. Urusan sufisme itu yang daruratnya di urusan ini. Yang jadi masalah kan orang-orang sekarang yang ngomongin soal sufisme kadang-kadang dia terjerumus seolah-olah manunggal itu dijadikan sebuah alat agar dia bisa diakui bahwa dia udah marifat. Yang bahaya itu. Yang bahaya itu. Jadi seolah-olah dia sudah menganggap dirinya sudah bermarifat gitu ya. Itu yang jadi masalah cuma di situ. Makanya kita nggak usah ngomongin proses. Kita memahami step-stepnya aja. Bah jenengan ternyata sudah sampai di step 7 misalnya, di step 8, 9, oh alhamdulillah monggo di setiap pribadi masing-masing. Tapi nggak usah ngomongin proses. Yang jadi masalah cuma itu. Dan kan kita kan udah orang-orang modern ya Mas ya. Kita bisa kok membedakan antara orang yang cuma pengen diakui eksistensinya agar dia bisa terlihat seorang marifat itu gampang. Aku lulus marifat. Membedakan itu gampang karena itu bener-bener diselimuti nafsu. Orang kalau udah berpikiran sederhana kita gampang mau membedakan itu. Sofisme sederhana. Aku mau pertanyaan dari Mas Agung. Oke, ada pertanyaan dari dulur kita Agung KPA. Komisi Pemberantasan Aktivis. Mas tanya, di saat keadaan diri tidak suci atau masih najis ya, apakah bisa masih melakukan satu proses padahal kondisi itu benar-benar sedang dibutuhkan atau terpepet, itu mempengaruhi hasil atau tidak? Kalau kita mau melakukan bahasan kedua ya, teknik dan aplikasi ya, ketika kita lagi kondisi nggak suci, misalnya lagi berhadas berarti ya, berhadas ya, berhadas kecil, berhadas besar kan, terserah kondisi najis dan sebagainya. Kalau dalam kondisi terpepet, oleh nggak Mas? Jawabannya oleh. Sesuatu itu yang darurat boleh. Neng nek memang wis iso suci ya bersuci ya. Apa ngele sih tayamum? Nek gak ada banyu. Tapi nek kondisinya benar-benar darurat, kamu dibutuhkan di detik itu juga, present time kamu harus melakukan, langsung aja dilakukan. Allah lebih mengerti kebutuhan kamu ketimbang logika yang kita pakai. Terus mempengaruhi hasil kok enggak Mas? Nah, lek ngomong kayak hasil, balik nih gane step sikap terhadap asmaul husnamu tadi sendiri. You terhadap asmaul husna sikapnya gimana? Terus keistiqomahmu terhadap asmaul husna ingin-inginannya piye? Yakin buka ngambil HP sebagai imam, yakin enggak sama yang dipakai? Baterainya lagi penuh enggak? Banyak faktor yang mempengaruhi. Terlebih dari ini, yang pengaruh yang terakhir adalah 0,1% katanya si Mas Angga. Apa enggak? Kehendak Tuhan. Misalnya dalam satu proses jenengan enggak di ACC misalnya. Yo kita harus punya legowo keikhlasan untuk menerima bahwa oh memang berarti aku belum diridhoi untuk suatu proses ini. Ya wes, berarti kita cari cara lain, menambah keistiqomahan, sebagainya banyak lah caranya ya. Setiap orang bisa membaca dirinya sendiri. Oke, lanjut. Soal sikap, soal hikmah, aplikasi kayaknya udah. Sufisme sederhana, nggak usah dibahas panjang lebar. Sufisme itu seperti itu. Jadi sufisme itu bisa menambah keyakinan kita ketika kita melakukan proses. Nah, sufisme itu kan terkait bagaimana pemahaman kita terhadap Tuhan juga. Pemahaman terhadap Tuhan, berarti balik nih gone konversi kita yang awal tadi bahwa Asmaul Husna adalah sifat-sifat Tuhan. Di situ, nah ini di Asmaul Husna, sifat Tuhan itu ada banyak yang sifatnya paradoks. Paradoks itu berarti seolah-olah kayak berlawanan. Allah itu maha melebarkan, tapi Allah juga maha menyempitkan. Allah maha menguatkan, tapi juga melemahkan. Allah maha kuat. Kalau pada urusan yang sifatnya maskulin seperti itu, kalau pas waktu sepertinya ada yang berlawanan lah, seolah-olah seperti ada yang berlawanan. Sufisme tidak akan lengkap ketika jenengan tidak memahami sifat Tuhan secara keseluruhan. Makanya salah satu step di dalam sufisme ketika kita sudah memahami tadi, kita juga harus paham bahwa Tuhan pun
juga terkadang-kadang nggak selalu meluaskan, Mas. Tuhan juga menyempitkan juga. Itu sebagai dasaran agar kita bisa menerima dengan ikhlas ketika kita melakukan suatu proses tapi gagal. Ketika kita sudah mengangan-angan seolah-olah tadi kita mengangan-angan sudah menjadi satu sama Tuhan, tapi ternyata angan-angan kita tidak bersinkron dengan angan-angan Tuhan. Kan tadi kan gagal toh. Bahasanya kan tidak diridhoi. Itu kita harus memahaminya. Kalau kita bisa ikhlas kalau kita memahami sifat yang seolah-olah paradoks tadi. Haruslah. Dunia itu ada paradoks itu sebenarnya bukan berlawanan sebenarnya. Dunia itu berpasang-pasangan. Tuhan itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, makanya seperti itu. Jadi besar dan kecil bukan berarti berlawanan, tapi besar dan kecil itu berpasangan. Yin dan yang itu bukan berlawanan. Nyatanya arah mereka sebenarnya satu arah. Tidak ada kata-kata hitam jika tidak ada putih, dan tidak ada putih yang diakui jika tidak ada hitam. Kebencian terjadi karena sebuah rasa suka yang dikhianati. Gak teko. Kuwi urusane kuwi. Itu cuma bahasa sastra. Kebencian itu hanya terjadi ketika rasa suka itu dikhianati, atau mungkin rasa suka yang dikhianati itu akan mengakibatkan kebencian bodoh. Ya seperti itu. Jadi paradoks itu ya memang bisa diartikan sesuatu yang berlawanan lah, tapi juga sebenarnya pada pengejawatan yang lebih lanjut, paradoks itu berarti Tuhan itu menciptakan pasangan-pasangan. Ketika Tuhan meluaskan, Dia juga punya hak untuk mengecilkan agar sesuatu yang masuk gede terus sih. Kan ya ora toh. Yang namanya gelombang itu ya naik turun. Karena adanya naik turun maka terjadinya keseimbangan. Nah, naik gelombang munggah terus gelombang jenenge. Enggak terjadi cahaya. Cahaya itu terjadi karena adanya naik turunnya gelombang. Dan sifatnya gelombang itu sama. Gelombang itu sifatnya cuma dua, menguatkan sama melemahkan. Sifatnya cahaya juga seperti itu, sifatnya suara juga seperti itu. Tuhan berarti sifatnya juga seperti itu, yang menguatkan, yang melemahkan. Oke, 3 tema sudah selesai. Pertanyaan sudah dijawab, ngopi juga masih lanjut, teh juga masih ada, gorengan masih lengkap, jajanan masih ada dengan segala wadahnya berupa wadah Asmaul Husna jadi ini. Pak Nyono ngantuk, Mas Mailan ngantuk, Ini kan bukan Mas Gun gerah. tugas negara. Pak, cek mau tugas negara tuh. Tapi nih daerah ini tandur juga nih. Iya, yang ini yang mulai jauh. Oh iya, ada sebuah pointer terakhir yang harus disampaikan ya, nih Asna. Kita tahu sendiri amalan kita itu adalah amalan yang harus menjaga tentang prinsip pengabdian pada Tuhan, benar ya? Ya, betul. Neng yo aja berarti kok terus awakmu sholat mergo ben Asmaul Husna gak ilang, enggak gitu. Ibadahmu dalam urusan Asmaul Husna kan harus dijaga. Hal-hal yang dilarang harus dilakoni seperti itu. Lah, jangan menjadikan alasan itu sebagai dasar seolah-olah kalau kita melakukan ibadah itu ya mergo Asmaul Husna, enggak kayak gitu. Ibadahmu rukun Islam sing 5 kuwi jadikan itu sebagai sesuatu yang memang jenengan butuh soal itu. Tak baleni meneh urusan sholat misalnya. Saya nggak ada hak untuk nyuruh Anda sholat. Teman-teman di sini nggak ada hak untuk menyuruh Anda beribadah. Ibadah itu urusan jenengan sama Tuhan. Urusan tasawufnya Anda sama Tuhan tadi. Apalagi menjadikan alasan tasawuf agar tidak melakukan ibadah itu lebih zong lagi. Kalau jenengan ngomong, aku nggak perlu sholat, aku nggak perlu puasa, nggak perlu ngene karena aku seperti kalau sampai aku susus manunggal, aku dari jika Gusti Allah bareng karo aku dari jika Gusti Allah, aku ngomong apa wae sok kejadian, apa sing tak lakoni iku padha mek lakone Gusti Allah ngomong ngene padha mek apa tak mungkin. Enggak seperti itu. Alasan itu jangan gunakan agar menjadi alasan tidak melakukan sholat. Itu cuma kebodohan aja. Sekarang jenengan tak tanya coba,
Nabi Muhammad sholat gak? Sholat. Nabi Muhammad loh Ki, Nur Muhammad loh, Dewan Muhammad loh, yang mungkin juga tahu bahwa kurang Nabi Muhammad bro, Nabi Muhammad paling puncak bro, paling puncak sufisme, beliau sholat gak? Sholat. Siti Aisyah pernah mergoki Nabi Muhammad sholat kan, padahal tidak diketahui semua orang. Kalau ada kan ada yang bilang gini, kalau Nabi Muhammad itu sholat karena konspirasi aja, karena agar dilihat oleh umatnya, karena dilihat umatnya dia sholat. Enggak kayak gitu. Siti Aisyah sering mergoki Nabi Muhammad, bahkan sholat tidak pernah berhenti tanpa diketahui. Nabi Muhammad aja sholat, Nabi Muhammad aja puasa, Nabi Muhammad aja yang paling sufi, yang paling tauhid melakukan itu. Terus awake dhewe mung sing sok-sokan memahami seolah-olah ben diakoni makrifat kok gawe alasan seolah-olah makrifat terus baru gak gelem nglakoni ngono kuwi ya. Logikanya gimana? Bukan berarti saya mengguri Anda untuk ibadah, enggak. Ning jangan menjadikan alasan kemakrifatan untuk tidak melakukan ibadah. Karon mending jenengan ngomong aku males, selesai. Aku males sholat, ngono lho gentle. Aku males poso, ngono gentle. Rasa nggak alasan-alasan konsep lah, bullshit. Saya berani bilang bullshit karena saya punya dasar. Dasarnya Nabi Muhammad itu sendiri. Emangnya wali songo loh. Wali Nabi, andaikan beliau punya kemampuan mukjizat atau mungkin karomah diparingi iso nyapa-nyapa kan karena pencapaiannya beliau. Jangan disamakan dengan kita dong, kita manusia biasa ya. Kecuali jenengan di sini bisa kaki bunsin no jutsu, jurus bayangan, sing sitok sholat, sing sitok gak sholat, terserah. Bisa melakukan tidak sholat karena yang lain disuruh sholat. Dan apa kita bisa seperti itu? Kita manusia biasa, kita manusia busuk yang perlu dosa. Karuan ngakuin gentle lah, gak ngelakoni mergo males daripada sok-sokan gak ngelakoni mergo ben diakoni konsep universal, ndak iso. Batin sholat. Wes sholat ngono ya. Aku wis sholat kok Mas. Sholatku wis beda tingkatanku, bos. Loh, sampean ki poso-poso jam 8 ngene kok malah mangan, Bu. Saya makan ini agar tidak terlihat bahwa saya sedang berpuasa, bos. Wanggal nah ini sufi ekstrim. Merenggak. Itu cuma alasan bodoh, alasan pembodohan. Seolah-olah gak diakui. Anda ngomongin sufisme, hari ini udah banyak yang paham soalnya. Ngomongin konsepnya loh, bukan prosesnya loh ya. Ngomongin pencapaian step-step tadi soal makrifat itu udah banyak yang paham. Ini sudah bukan eranya di mana orang ngomongin kemakrifatan atau manunggal harus adu dengkul, tatapan muka sama gurunya yang benar-benar tidak ada orang yang tahu di sebuah ruangan, enggak seperti itu. Hari ini jenengan ngakses Google, urusan masalah makrifat dijelasin juga banyak datanya. Kita di era yang seperti itu, jadi nggak usah ngomongin alasan makrifat untuk tidak melakukan ibadah. Kemudian urusan asmaul husna, sok-sokan wis ngerasa baterainya gede, bisa ngelakoni proses tidak iso. Sing disalahne asmaul husna ora kena matane. Lo anu sing bagumu sepiro? Pemenang ada keterkaitan 0,1%. Betul. Oke, itu pembahasan dari kita. 3 step, ada 4 step tadi subbahasan yang sudah kita bahas secara umum. Nanti untuk reviewnya bisa dilihat ulang, dengerin. Kalau ada pertanyaan lagi, ada masalah-masalah yang masih belum terjawab, bisa langsung kontak sama kita semua. Kalau ada sesuatu yang kurang, kekurangan itu benar-benar milik saya pribadi, miliknya teman-teman pribadi, bukan kesalahannya Tuhan. Kalau ada kebenaran, itu kebenarannya Tuhan, karena yang paling benar itu cuma Allah, dan kita cuma seolah-olah memegang kebenaran karena kita cuma seolah-olah ada. Jangan merasa yang paling ada, jangan itu tidak ada sebenarnya. Jangan sok-sokan paling bisa. Kita nggak boleh sok-sokan paling bisa Asmaul Husna, karena kita cuma dipinjemi kesadaran, kita dipinjemi Asmaul Husna, kita dipinjemi sifatnya Tuhan. Maka manfaatkan itu untuk berdoa, manfaatkan itu untuk sebuah proses, manfaatkan itu untuk pegangan hidup. Betul nggak? Seperti itu dari kita. Mungkin ada tambahan? Tidak ada? Mohon maaf jika ada salah kata, mungkin ada kata-kata saya agak nyelekit lah sedikit. Sensor nggak sensor urusan jenengan, jenengan nganggep nggak pantas, monggo diterima atau enggak, itu hak jenengan.
Yang baik silakan diterima, silakan dipakai, yang nggak baik anggap itu sampah. Dan sebenarnya semua ini adalah semua ini sebenarnya tidak ada. Semua bagikan sampah atau di atas lautan, dan dia akan mengendap satu persatu menjadi mutiara-mutiara di lautan pemikiran Anda masing-masing setelah ini. Puisi buat tepuk tangan. Oke, sekian dari kami dari Asma 99 Indonesia, Asosiasi Spiritual Nahdlatul Asmaul Husna. Jadi kita ada asosiasi urusan spiritual tentang Asmaul Husna 99 Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kesalahan saya pribadi, yang benar hanya milik Allah, dan yang salah diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pun Mas datang ke sana. Selesai nanti langsung upload boleh ya? Karena ini mbok sama wakil lah. Ya mbok sama kok iso kesimpan. Bagikan. Ngantuk Mas. Siap-siap dikeroyok wong itu. Oh langsung. Loh, kayu kok kita separuh.